Cerita ini dibuka di sebuah kuburan tua yang sepi, anginnya dingin dan kayak bisik-bisik di antara nisan. Di situ Fong Ning berdiri dengan percaya diri, lagi live streaming momen lamaran yang seharusnya jadi konten paling meledak dalam hidupnya. Masalahnya di depan Fong Ning ada sosok pengantin hantu bergaya kuno. Dia santai banget, wajahnya tenang, auranya dingin. Fong Ning malah ngira itu cuma aktris bayaran buat gimmick, tapi baru beberapa detik suasananya berubah. Aura pengantin itu mendadak meliuk aneh, ketenangannya retak, dan sesuatu yang gelap seperti mau meledak keluar. Fong Ning panik tapi nekat. Dia menyelipkan cincin murahan 1 yuan ke jari pengantin itu, lalu condong dekat ke telinganya sambil mengucap kalau dia datang untuk menikahinya. Pengantin hantu itu menatap kosong, pandangannya jauh, seperti ada ribuan tahun kesepian yang nempel di bola matanya. Pelan-pelan dia ikut mendekat, napasnya dingin menyapu pipi Fong Ning, lalu muncul keluhan tentang kenapa dia harus menunggu selama itu, dan kenapa baru sekarang. Jantung Fong Ning sempat loncat. Di kepalanya, dia malah ngedumel, merasa ini cuma akting total, seolah aktrisnya minta tambahan 100 yuan dan langsung tampil kelas Oscar. Tiba-tiba angin meraung, nisan-nisan bergetar, tekanan gaib menyapu udara malam, bikin bulu kuduk berdiri. Pengantin hantu itu mencengkeram pergelangan tangan Fong Ning dengan jari sedingin es, matanya berkaca-kaca, lalu menghujani dia dengan rasa sepi ribuan tahun dan tuduhan ditinggalkan. Tim yang ikut syuting bahkan belum sempat mikir. Sekejap mereka terpental kena semburan tekanan hantu, kayak disapu gelombang tak terlihat. Fong Ning berkedip-kedip masih nyoba ngeyakinin diri kalau ini cuma efek murah yang kebetulan terlalu meyakinkan. Sampai dia sempat kepikiran studio macam apa yang dipakai buat bikin trik segila ini. Tapi di belakang pengantin itu, bayangan mulai menggeliat dan menjulang. Bentuknya enggak manusia. Separuh wajah si pengantin mendadak melintir, dagingnya mengelupas seperti kain busuk yang disobek, salah satu matanya menghitam. Perubahan itu benar-benar mulai. Seketika sebuah jeritan membelah kuburan. Aura yang dilepasnya menghantam udara seperti gelombang kejut. Fong Ning terpental jauh, kepalanya membentur batang pohon keras, lalu semua gelap. Entah berapa lama waktu berlalu. Saat sadar, Fong Ning mendapati seluruh kru berdiri mengelilinginya. Dia memegangi benjolan di kepalanya dan mengerang, masih bingung soal apa yang terjadi semalam dan kemana perginya si pengantin hantu. Sutradara juga sama bingungnya, garuk-garuk kepala, karena mereka juga berharap Fong Ning punya jawaban. Yang mereka ingat cuma satu hal. Setelah hembusan angin gila itu, semuanya pingsan. Kamera-kamera juga jatuh, nggak ada rekaman. Nol. Kayak semua kejadian semalam cuma dihapus dari dunia. Tapi lucunya, akun live streaming Fong Ning malah meledak semalam. Followers nambah lebih dari 1 juta. Tip doang sampai puluhan ribu yen. Jadi, meski kru pulang dengan kepala kosong, Fong Ning pulang dengan perasaan menang lotre. Di rumah sambil gosok gigi, Fong Ning berusaha menertawakan semuanya. Menurut dia, itu cuma mimpi. Nggak mungkin hantu beneran ada. Paling cuma halusinasi liar gara-gara kepalanya kebentur pohon. Dengan pikiran itu, dia rebahan dan tertidur lagi dalam hitungan menit. Tanpa sadar, tengah malam datang. Kamar sunyi, tapi sunyinya aneh. Kayak terlalu rapi sampai terasa salah. Dalam setengah tidur, Fong Ning meraba ponselnya. Tapi jari-jarinya malah menyentuh sesuatu yang dingin, halus, lembut. Lalu tubuhnya mendadak nggak bisa bergerak. Ada sesuatu berat yang menekan dia. Fong Ning menengadah dan seketika membeku. Pengantin hantu itu ada di sana, rambut putih panjang, mata merah tua, masih pakai baju pengantin lengkap, duduk tepat di atas dadanya. Dia menatap manis lalu mengaku datang untuk menagihnya. Fong Ning langsung melek penuh. Dingin merambat dari tulang belakang sampai ujung rambut. Dia sempat nyoba ngeyakinin diri kalau ini masih bagian dari mimpi. Dia memaksa tetap tenang, berasumsi kalau ini mimpi, harusnya bisa dikontrol. Dia merapatkan telapak tangan, menutup mata, lalu komat kamit kayak biksu, mengulang-ulang kalau dia nggak bisa melihatnya, kalau dia nggak nyata, kalau dia nggak ada. Begitu dia mengintip, pengantin itu tetap di sana, duduk santai tanpa efek apapun, bahkan memiringkan kepala menatapnya dengan rasa penasaran. Fong Ning makin panik, ada rasa muak di tenggorokannya karena metode itu gagal total. Dia mulai nyalahin dirinya sendiri, mungkin terlalu capek buat bangun, atau mimpi ini error. Akhirnya dia pilih cara paling brutal, rasa sakit. Dia memegang jari telunjuk kiri dengan tangan kanan, lalu membenturkannya sampai bunyi patah. Jeritan menyayat memenuhi kamar, keras sampai pengantin hantu itu pun sempat kaget. Fong Ning meringkuk di lantai, kesakitan tubuhnya melengkung kayak udang luka. Pengantin itu ikut menunduk, memiringkan kepala, heran seolah mengira Fong Ning lagi ngelakuin tarian aneh. Di situ Fong Ning berhenti, pikirannya kosong, karena pengantin itu masih ada. Dia menjulurkan jari gemetar dan menyentuh bahu si pengantin. Dinginnya nyata, padat.
Bukan ilusi, bukan mimpi. Fong Ning terbata-bata nanya ngapain dia ada di rumah. Pengantin itu dengan lembut menggenggam tangan Fong Ning. Suaranya terdengar manis dan halus, alasannya sederhana. Dia datang untuk menemuinya. Bukankah Fong Ning sendiri yang bilang mau menikahinya, bahkan memanggilnya sebagai suami? Fong Ning seperti jadi batu. Di kepalanya semalam itu cuma live stream, cuma cerita karangan. Tapi pengantin ini beneran percaya. Kepanikan mulai naik karena dia sadar ini makhluk yang katanya sudah mati ribuan tahun. Dia merasa nggak mungkin cocok sama hal beginian, bahkan menolak di dalam hati. Ekspresi pengantin itu langsung berubah. Matanya memantulkan kesedihan yang ganjil, seperti air mata dari dunia lain. Dia menuduh Fong Ning mau meninggalkannya lagi. Fong Ning kelabakan mencoba menjelaskan bahwa kejadian semalam itu nggak benar-benar nyata. Tapi sebelum dia sempat merangkai kata lebih jauh, angin es menyapu kamar. Wajah pengantin itu menggelap seolah menuntut penjelasan yang lebih tegas. Di detik itu juga Fong Ning masuk mode bertahan hidup. Dia buru-buru menenangkan, takut malam ini bakal dihantui beneran. Dia menggenggam tangan si pengantin, memasang ekspresi paling dramatis yang bisa dia keluarkan, lalu menegaskan kalau semalam berarti banget buatnya, perasaannya murni seperti cahaya bulan, dan kalau dia nggak pingsan, dia pasti sudah membawa pengantin itu pulang sendiri. Amarah pengantin itu langsung mencair. Matanya berkedip-kedip, lalu senyumnya berubah jadi senyum bahagia yang agak tolol tapi tulus. Di balik ketakutan, Fong Ning malah sempat merasa jantungnya berdebar berbeda karena senyum polos tuh bikin wajah pengantin ini terlihat lucu, nyaris imut. Wajah Fong Ning memanas. Dia berusaha balik ke logika, lalu nanya bagaimana caranya pengantin itu menemukan rumahnya. Padahal kuburan itu sekitar 20 km dari sini. Pengantin itu berhenti sejenak, lalu melayang pelan ke udara, memandang ke bawah seakan jawabannya rahasia yang dia simpan. Belum sempat Fong Ning cerna, pengantin itu melesat ke arah Fong Ning kayak misil. Fong Ning refleks mengulurkan tangan buat menangkap, tapi tubuh pengantin itu menembus lengannya dan langsung masuk ke dadanya, menyusup ke dalam tubuhnya. Fong Ning bengong, muter pandangan, nggak paham barusan apa yang terjadi dan kemana dia pergi. Tiba-tiba kepala hantu itu muncul dari dadanya, seolah cuma numpang lewat sambil menegaskan dia ada tepat di situ. Fong Ning menjerit dan spontan menghentakkan badan seperti mengusir sesuatu dari dalam dirinya. Pengantin itu terlempar keluar, jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Rambutnya berhamburan kemana-mana, kocak kayak adegan kartun. Beberapa detik kemudian dia duduk, memegangi kepala kedip-kedip, seolah kaget karena baru saja dikeluarkan. Begitu saja. Fong Ning menatapnya campur aduk antara panik dan penggin ketawa. Karena jujur saja dia memang terlihat agak menggemaskan. Baju pengantin kunonya jelas kepanjangan. Saat dia berdiri dan coba melangkah, dia langsung tersandung ujung kainnya sendiri dan jatuh tengkurap. Fong Ning sampai nyengir merasa gaib ini absurd. Dia menyinggung kalau baju itu pasti susah dipakai jalan. Pengantin itu cuma memiringkan kepala bilang memang menyeret-nyeret, tapi dia sudah memakainya ribuan tahun jadi terbiasa. Lalu pengantin itu mengangkat satu tangan dan membuat gerakan aneh dengan jarinya, seperti mudra rahasia. Dia komat-kamit dan cahaya hijau lembut menyelimuti tubuhnya berkilau halus seperti sihir kuno. Mata Fong Ning membesar, karena ini jelas bukan trik normal. Cahayanya memudar. Dan di detik berikutnya, pengantin itu berdiri tanpa sehelai kain pun. Fong Ning langsung mimisan, darah hangat menyembur, pikirannya meledak, dan dia panik setengah mati. Dengan gerakan terburu-buru, dia menanggalkan jaket dan melemparkannya ke tubuh pengantin itu agar menutupi. Wajahnya memerah sampai telinga, dia membalik badan sambil menggerutu dalam hati kalau hantu ini nggak punya konsep malu sama sekali. Begitu mendengar pengantin itu bilang semuanya sudah selesai, Fong Ning menoleh pelan. Kini pengantin itu memakai baju kebesaran milik Fong Ning, tapi ukurannya kebanyakan kebalik, bajunya ketat di tubuhnya, membentuk lekuk, kancingnya seperti berjuang menahan. Fong Ning menelan ludah, lalu mendekat dan dengan gemetar mengancingkan bagian atas, jantungnya berdebar keras sampai terdengar di telinga. Pengantin itu berdiri kaku, memainkan ujung baju seperti anak yang tersesat, lalu mengeluh pelan kalau pakaiannya terasa sempit. Fong Ning berdehem, mencoba terlihat santai, padahal mukanya sudah panas banget. Dia lalu menanyakan apa sekarang pengantin itu serius menganggap dia sebagai suami. Pengantin itu mengangguk tulus, seperti janji paling mutlak, menegaskan dia akan ikut kemanapun suaminya pergi dan melakukan apapun yang suaminya minta. Fong Ning makin merah. Rasanya nggak masuk akal, hantu ribuan tahun bertingkah seperti gadis paling polos yang pernah dia lihat. Setelah jeda singkat, Fong Ning akhirnya menanyakan namanya. Pengantin itu menjawab pelan Jangle, lalu menoleh ke cermin dan menatap pantulan dirinya sendiri dengan mata lebar penuh rasa ingin tahu. Di benak Fong Ning ada sesuatu yang menyala. Kalau benar, dia akan melakukan apa saja. Jangle menatapnya dengan senyum manis, hampir seperti malaikat, seolah itu wajar. Fong Ning berdehem lagi, lalu memutuskan hal paling aman sebagai langkah pertama. Kalau dia mau tinggal, dia harus belajar
belajar gosok gigi. Begitu melihat benda yang Fong Ning sodorkan, Zhang Le malah memerah dan wajahnya jadi aneh seolah pikirannya melenceng. Fong Ning memutar mata, menjelaskan itu sikat gigi, bukan benda untuk hal-hal yang dia bayangkan. Lalu Fong Ning memperagakan langkah demi langkah, mulai dari oles pasta gigi, gosok atas bawah, kiri kanan, lalu kumur, bilas dan ludahkan. Harusnya sederhana. Tapi sedetik kemudian, Zhang Le mencondongkan badan dan memasukkan sikat itu ke mulutnya dengan mata polos, seolah minta penilaian. Di dalam diri Fong Ning, jiwa hampir keluar. Dia buru-buru menghentikan dan menunjukkan cara yang benar. Dengan bimbingan yang sabar tapi super gugup, akhirnya Zhang Le bisa gosok gigi dengan benar. Lalu Fong Ning baru sadar, itu sikat gigi miliknya sendiri. Kepalanya langsung ribut sendiri karena yang barusan terjadi terasa seperti ciuman tidak langsung. Belum selesai paniknya, Zhang Le berjalan mendekat dengan pipi mengembung penuh air seperti hamster. Dia menawarkan sesuatu yang bikin otak Fong Ning makin keriting. Sementara itu Zhang Le malah menghadap cermin, berkumur dengan percaya diri, lalu meludahkan airnya ke gelas dengan rapi. Setelah itu dia berbalik senyum bangga menunggu penilaian. Fong Ning berusaha tetap tenang, tapi di dalam hati dia hancur total oleh tingkah lugu yang konyol itu. Dia berdehem menyatakan Zhang Le lulus tes kali ini, tapi mulai besok Zhang Le dilarang pakai sikat giginya. Kalau memang tinggal di sini, dia akan membelikan 1 set baru besok. Zhang Le mengangguk manis, berterima kasih dan minta maaf sudah merepotkan. Di situ Fong Ning akhirnya menanyakan hal yang dari tadi mengganjal. Kenapa Zhang Le terus memanggilnya suami? Zhang Le menunduk. Dia bilang dia sendiri nggak tahu, ingatannya kabur. Yang dia ingat cuma satu hal. Fong Ning adalah suaminya. Begitu mencoba mengingat lebih jauh, kepalanya terasa seperti mau terbelah. Tangannya memegang kepala, meringis. Dia juga merasa sedang mencari sesuatu yang sangat penting, tapi dia tidak bisa mengingat benda apa itu. Di kepalanya muncul kemungkinan itu semacam jepit rambut. Fong Ning mengernyit pelan, jadi itu alasan dia datang. Dia kehilangan sesuatu. Tapi kalau Fong Ning ikut terlibat, ini berkah atau kutukan. Fong Ning menepuk bahu Zhang Le, menyuruhnya kembali ke kamar dan menunggu sebentar karena dia mau ke kamar mandi dulu. Fong Ning berjalan sambil menggumam, merasa ini semua berhubungan dengan keterikatan yang belum selesai dan mungkin benda yang hilang itu adalah pengikat terakhirnya. Begitu Fong Ning mulai membuka celananya, sebuah rasa dingin merambat di tulang belakang. Dia menoleh dan mendapati Zhang Le jongkok di samping toilet, menatap pinggangnya dengan serius, seolah sedang mengamati sesuatu penting. Fong Ning langsung menjerit kaget, mempertanyakan ngapain dia ada di situ. Zhang Le menjawab santai karena dia menunggu dan mereka harus pergi bersama. Udara mendadak beku. Fong Ning belum pernah merasakan momen secanggung ini seumur hidupnya. Mukanya merah padam, akhirnya dia kehilangan kesabaran dan mengusir Zhang Le keluar kamar mandi. Pintu dibanting, dikunci rapat, Zhang Le tertinggal di luar dalam diam yang canggung. Sementara itu Fong Ning duduk di toilet, pikirannya spiral ke jurang panik. Di satu sisi, sekarang Zhang Le terlihat jinak. Tapi bagaimana kalau mendadak tumbuh taring dan berubah jadi film horor? Dia mengakui di dalam hati kalau Zhang Le itu imutnya nggak masuk akal, imut yang bahaya. Tapi tetap saja dia manusia, Zhang Le hantu. Hubungan beda spesies seperti ini, dia menolak mentah-mentah. Di kepala Fong Ning semuanya makin jelas. Punya pacar spektral begini bukan cuma bikin jantung copot, tapi juga bikin nyawa rawan. Dia harus cari cara halus supaya Zhang Le pergi. Lebih aman buat dua-duanya. Dengan niat menguatkan diri, Fong Ning berjalan ke kamar, membuka pintu sambil latihan kalimat di dalam kepala. Tapi baru selangkah masuk, dia langsung membeku seakan napas dan pikirannya berhenti di tempat. Zhang Le sudah rebahan di atas ranjangnya, dua kakinya menendang-nendang santai di udara, dan dia lagi baca buku dengan fokus yang serius banget. Fong Ning menyipitkan mata. Itu bukan buku misterius. Itu majalah edisi kolektor miliknya. Jantungnya langsung meledak panik. Dia menerjang mau merebut tapi meleset. Zhang Le melayang sedikit menjauh, pas di luar jangkauan senyumnya polos seolah nggak ngerti dosa. Fong Ning memerah nanya majalah itu ketemu dari mana. Zhang Le menjawab sederhana dari bawah ranjang lalu memiringkan kepala dengan rasa ingin tahu yang murni. Abis itu dia menanyakan kenapa orang-orang di majalah itu nggak pakai baju, apakah mereka sudah menikah, dan apakah mereka juga harus melakukan hal yang sama. Muka Fong Ning langsung merah nuklir. Dia buru-buru menyangkal habis-habisan, lalu ngarang alasan kalau itu cuma bonus gratisan dari belanjaan, dia sendiri nggak niat punya. Tapi Zhang Le menunjuk satu halaman yang lebih parah, lalu nanya, kenapa ada perempuan yang berlutut begitu di depan suaminya, apakah dia lagi nyari barang yang jatuh? Fong Ning hampir nyelam, menubruk majalah itu dari tangan Zhang Le dan memeluknya seperti harta negara. Begitu dia menyelipkannya balik ke bawah ranjang, suaranya jadi berat, aturan baru keluar. Zhang Le dilarang mengobrak-abrik barangnya tanpa izin, titik. Zhang Le duduk di lantai dengan wajah memelas, suaranya lembut, minta maaf dan janji nggak mengulang. Fong Ning menghela napas panjang. Dia memaksa topik balik ke jalur aman, berniat membahas benda penting yang Zhang Le cari.
Tapi belum selesai, Zhang Le tiba-tiba merapat, matanya terkunci ke paha Fong Ning. Dengan ekspresi bingung, dia menggumam kalau bentuknya nggak sama seperti yang dia lihat di majalah. Lalu ada momen seolah lampu menyala di kepalanya. Zhang Le langsung bergerak menuju pinggang Fong Ning. Fong Ning nyaris jungkir balik mundur. Kepanikannya meledak mempertanyakan Zhang Le lagi ngapain. Zhang Le serius banget dengan logika polos yang bahaya. Menyebut isi majalah bilang suami harus melepas baju dulu. Di titik itu jiwa Fong Ning rasanya benar-benar mau keluar. Dia buru-buru melarang, menyuruh Zhang Le melupakan semua yang ada di majalah, karena itu sama sekali bukan buat belajar. Tapi Zhang Le malah mengembungkan pipinya, manyun dan menegaskan dia nggak akan melakukan hal itu dengan siapapun selain Fong Ning, karena Fong Ning adalah suaminya. Fong Ning merangkak mundur, terbata-bata. Walaupun Zhang Le merasa begitu, tetap tidak. Mereka baru kenal. Dia memohon supaya mereka duduk dan ngobrol seperti orang normal. Di saat yang sama, kepalanya mendadak jujur dengan satu fakta yang bikin dia makin gugup, dia masih perjaka. Dia nggak bisa kehilangan kendali kayak gini. Di balik semua itu ada pikiran licik yang sempat menyusup. Kalau Zhang Le maksa, Fong Ning juga nggak bakal bisa menang kalau harus adu fisik. Tapi mengejutkannya, Zhang Le justru duduk balik di ranjang, tenang patuh seolah barusan nggak ada apa-apa. Dan anehnya, di dada Fong Ning muncul rasa kecewa kecil yang datang begitu saja. Dia langsung tersentak sendiri, merasa jijik sama pikiran itu, lalu menggeleng keras seperti mau mengusirnya dari kepala. Fong Ning berdehem dan memaksa kembali serius. Dia menanyakan cara mencari barang penting Zhang Le, tapi Zhang Le malah langsung semangat, seolah nemu petunjuk baru. Semua orang di majalah itu nggak pakai baju, jadi mungkin dia juga harus melepas bajunya. Belum sempat Fong Ning bereaksi, Zhang Le menarik bajunya sendiri, membuka tanpa ragu. Muka Fong Ning kembali memerah seperti lampu siren. Barusan dia panjang lebar soal moral dan batasan, dan ternyata nggak ada satupun yang nempel di kepala hantu ini. Zhang Le menatap tubuhnya sendiri yang terbuka, lalu menatap Fong Ning sambil memiringkan kepala, menanyakan apakah Fong Ning bisa menerima dirinya seperti itu. Dia melangkah maju pelan, satu langkah demi satu langkah, sampai punggung Fong Ning mentok ke dinding. Keringat muncul di dahinya, napasnya berat, dan dia nyaris kehilangan kendali. Di detik terakhir, Fong Ning mengatupkan gigi, meraih jaket dan menyampirkannya ke bahu Zhang Le, memaksa dia memakainya. Zhang Le sempat manyun, tapi tetap menurut memasukkan tangan ke lengan jaket. Sekitar 2,5 menit kemudian, Zhang Le muncul lagi sudah berpakaian lengkap, malah bersenandung bahagia. Fong Ning mengangkat alis, baru kepikiran sesuatu. Kalau Zhang Le punya semacam sihir, kenapa nggak bisa bikin baju begitu saja? Zhang Le mengangkat bahu, bilang dia bukan Dewi Maha Kuasa. Dia nggak bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Lalu dia mengendus lengan bajunya dengan penasaran, menyebut aromanya seperti Fong Ning. Wajah Fong Ning langsung merah terang lagi dan dia memohon supaya Zhang Le berhenti mikirin hal-hal begitu setiap waktu. Sambil menatap Zhang Le yang clueless tapi menggemaskan, pertanyaan di kepala Fong Ning makin numpuk. Ini beneran hantu atau ada sesuatu yang lain? Dia akhirnya menanyakan langsung apakah Zhang Le sebenarnya hantu. Zhang Le berkedip, tampak bingung, lalu menggeleng serius. Dia menegaskan dirinya bukan hantu sama sekali. Fong Ning mengerutkan alis, jadi kalau bukan hantu apa? Zhang Le tiba-tiba diam. Ekspresinya menjauh, mata ragu, seolah jawaban itu tenggelam di kabut. Fong Ning makin curiga, membayangkan Zhang Le mungkin cuma jiwa yang terbentuk dari obsesi dalam. Mungkin menemukan jepit rambut itu kuncinya. Dia menanyakan apakah Zhang Le ingat sesuatu tentang jepit rambut, seperti tempat kemungkinan benda itu berada. Zhang Le langsung menampilkan wajah memelas, tapi bukannya menjawab, dia memegang perut dan mengaku lapar. Fong Ning bengong, roh bisa lapar. Dengan pasrah, Fong Ning menuntun Zhang Le ke kulkas. Dia mengobrak-abrik isinya lalu menemukan pancek daun bawang sisa. Dia menyodorkan itu ke Zhang Le. Zhang Le menggigit dengan lahap, tapi baru satu gigitan, dia mengernyit dan mengembalikannya. Seolah itu nggak cukup. Fong Ning mengusap dagu, menyimpulkan Zhang Le memang butuh energi buat tetap aktif, tapi makanan biasa nggak mempan. Dia menyerah menebak dan menanyakan langsung apa yang sebenarnya ingin dimakan. Mata Zhang Le langsung berbinar. Dia menoleh ke jendela, mengendus, lalu bilang ada sesuatu yang baunya enak banget. Suaranya sampai seperti ngiler. Fong Ning ikut mendekat, mencoba mencium udara, tapi dia nggak mencium apapun. Tiba-tiba Zhang Le mencengkeram bahu Fong Ning dan menyuruhnya berpegangan erat. Dalam sekejap mereka melesat ke langit seperti roket. Fong Ning hampir gila, nanya mereka mau kemana. Tapi Zhang Le nggak menjawab. Dia cuma terbang dengan cengkeraman kuat, wajahnya penuh antisipasi. Setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, mereka mendarat di sebuah rimbunan pohon yang sunyi dan gelap. Begitu kakinya menyentuh tanah, Fong Ning sempoyongan ke batang pohon dan muntah habis-habisan, melampiaskan segala sumpah serapah ke maskapai ekspres yang barusan dia tumpangi. Sambil mengusap mulut, Fong Ning menoleh dan baru sadar ada gerbang sekolah tua di depan. Papan namanya pudar, tapi masih bisa terbaca Haiyuan Elementary School. Dingin langsung menjalar dari tengkuknya.
Sekitaran juga menyeramkan, terlalu sepi, terlalu diam. Nama itu terasa familiar. Fong Ning cepat-cepat mengeluarkan ponsel, membuka navigasi, dan benar saja, mereka ada di Huan Village. Tempat itu memantik ingatan. Dulu ada segmen berita tentang desa kosong yang ditinggalkan, cuma beberapa kilometer dari apartemennya. Tapi tak ada orang yang berani mendekat. Kabarnya, sekitar 10 tahun lalu ada pengembang yang mau mengubahnya jadi taman hiburan, lalu seluruh desa disegel. Tidak ada yang kembali. Rumor yang beredar, sejak pembangunan dimulai, kecelakaan aneh terus terjadi. Ada pekerja mendadak gila, jatuh misterius, alat berat meledak tanpa alasan. Akhirnya proyek dihentikan dan Huan Elementary dibiarkan membusuk. Kulit kepala Fong Ning seperti kesetrum. Dia menelan ludah, menanyakan mereka ngapain di sini. Zhang Le malah menatap pintu sekolah itu dengan mata berbinar seolah melihat pesta makan. Dia mengaku ada sesuatu yang lezat di dalam. Fong Ning mundur selangkah, ngeri. Dia takut kata lezat itu berarti roh jahat. Tanpa pikir panjang, dia sempat berniat kabur, membiarkan Zhang Le makan sendiri, sementara dia menunggu di luar sambil berdoa. Tapi Zhang Le menarik lengan bajunya dan manyun, menegaskan dia nggak boleh jauh dari suami. Fong Ning harus ikut. Dengan semangat, Zhang Le bahkan mendorongnya melewati gerbang. Fong Ning mengerang saat tubuhnya terdorong, akhirnya menyerah dan mengiyakan sambil minta jangan didorong lagi. Zhang Le menempel manja di punggungnya dan terkikik memuji Fong Ning lalu mengajak pergi makan. Fong Ning menggumam pelan, ngeri kalau ujung-ujungnya dia yang dimakan. Lalu ingatan lain menghantam. Dulu ada berita lama seorang murid menghilang dari Huan Elementary, namanya Lin Shang. Polisi turun tangan tapi tak ada petunjuk. Kasus itu jadi salah satu cold case paling terkenal di daerah itu, Huan Mystery. Polisi bahkan menyisir radius puluhan kilometer, tidak ada jejak, rekaman keamanan pun kosong. 1 bulan kemudian, mayat murid itu tiba-tiba muncul di tengah gedung sekolah. Hasil autopsi bikin merinding. Waktu kematiannya sama persis dengan hari dia menghilang. Tidak ada pembusukan, tidak ada luka, tidak ada tanda tubuh itu pernah dipindahkan. Seolah tubuhnya muncul dari ketiadaan. 2 minggu setelah itu, kepala sekolah ditemukan tergantung di kantornya. Sejak saat itu, kejadian supranatural jadi biasa di area itu. Sekolah itu akhirnya ditinggalkan total. Fong Ning menggulir artikel-artikel itu dengan jantung berdebar. Berharap ini nggak berubah jadi kisah rumah hantu. Sementara itu, Zhang Le berputar-putar di sekelilingnya seperti orang yang nunggu pesta dimulai, terus mengulang kalau hari ini mereka bakal dapat sesuatu yang lezat. Fong Ning perlahan menggeser badan ke arah pintu keluar, mencoba cari jalan pulang. Tapi saat dia mengusulkan buat nggak masuk dan langsung pulang saja, tatapan Zhang Le berubah tajam dan dingin menghentikannya di tempat. Fong Ning langsung tertawa kaku, buru-buru menarik kata-katanya, mengaku cuma bercanda, lalu pasrah. Di dalam hati dia cuma bisa berdoa supaya Zhang Le nggak bikin masalah besar. Akhirnya, pelan-pelan Fong Ning mendorong pintu depan yang sudah lama disegel. Engselnya berderit keras. Debu menggantung di udara, jaring laba-laba menempel di sudut-sudut. Di dalam rasanya seperti waktu berhenti. Mereka berjalan sampai ujung lorong dan menemukan tangga. Zhang Le menunjuk ke atas, bilang ada di atas sana. Fong Ning mengikuti, menaiki tangga, lalu berhenti di depan sebuah pintu kusam bertuliskan Principal's Office. Belum sempat Fong Ning mencerna, Zhang Le langsung melesat menembus pintu. Begitu masuk, matanya langsung terkunci ke sebuah sisir tua di atas meja berdebu. Fong Ning berkedip, kaget. Jadi lezat yang dimaksud cuma sisir itu. Dia mengambil dan memeriksanya. Selain hawa dingin halus, sisir itu terlihat biasa. Tapi Zhang Le tidak menunggu. Dia menerjang merebut sisir itu seperti anak kelaparan, memeluknya erat. Matanya terpejam dan dia mulai menyerap sisa energi jiwa yang menempel. Dalam hitungan detik, energi itu menghilang. Yang tersisa cuma benda kayu kusam kosong. Zhang Le menjilat bibirnya dengan wajah puas, mengaku rasanya enak. Fong Ning mendekat, penasaran, menanyakan apa yang barusan dimakan. Zhang Le menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Sisir itu menyimpan sisa energi jiwa, semacam sisa rohani yang tertinggal. Memakannya membuatnya kenyang dan menambah kekuatan. Tulang belakang Fong Ning merinding. Jadi memang ada hantu bersembunyi di sekolah ini. Zhang Le merapat dan memberitahu ada yang lebih lezat di dekat sini. Dia bisa merasakan arahnya tapi tidak tahu titik pastinya. Fong Ning menarik napas panjang. Karena sudah terlanjur ada di sini, dia memutuskan mereka lanjut mencari. Lalu sebuah ide menyambar otaknya, terang seperti petir.
Bagaimana kalau ini dijadikan live stream? Zhang Le memiringkan kepala, tidak paham, tapi wajah Fong Ning jelas menunjukkan sesuatu yang mencurigakan, seolah dia sedang merencanakan hal aneh. Fong Ning nyenggir. Zhang Le bisa melacak energi begitu, jadi mereka bisa kerjasama, bikin channel baru, berburu hantu, dan menghasilkan uang. Zhang Le mengangguk pelan, menegaskan dia cuma butuh merasakan arah umum, itu sudah cukup. Fong Ning makin semangat, hype makam putri masih panas. Ini momen sempurna buat episode lanjutan bertema Ghost Hunting, potensi viralnya maksimal. Dia mengeluarkan ponsel dan mulai mengajari Zhang Le cara merekam. Dia merapikan rambutnya sendiri, tersenyum dan menyuruh Zhang Le merekam yang benar dengan iming-iming kalau dia akan mentraktir sesuatu yang lezat. Mata Zhang Le berbinar, dia berputar-putar sambil mengulang kata lezat berkali-kali seperti mantra bahagia. Hantu yang bisa terbang, patuh hidungnya peka energi, sekaligus psikis pendeteksi. Partner live stream yang enggak masuk akal sempurnanya. Di kepala Fong Ning, uang sudah mengalir, nama melesat, hidup berubah. Dia menekankan satu aturan. Apapun yang terjadi nanti, Zhang Le harus terus merekam. Layar ponsel menyala. Live stream dimulai. Fong Ning mengarahkan kamera, menyapa penonton, memperkenalkan ini sebagai episode kedua Ghost Hunt IRL, dan mengumumkan malam ini mereka berada di Huan Elementary School yang terkenal angker. Dia menceritakan 10 tahun lalu ada kasus gadis hilang yang memicu legenda desa berhantu ini, dan semuanya bermula dari tempat ini. Lalu dia melempar pertanyaan besar. Kejadian menyeramkan ini kebetulan ulah orang iseng atau memang ada yang supranatural. Malam ini mereka akan menggali kebenaran di balik Huan Elementary. Yang tidak dia sadari, sisir kosong di belakangnya mulai mengeluarkan kepulan tipis kabut hitam yang licik. Zhang Le yang sedang fokus memegang lampu melihatnya juga. Mulutnya sempat berair, dia menilai itu terlihat lezat. Tapi dia mengepalkan tangan dan menggeleng tegas. Tidak boleh ngemil, dia harus menyelesaikan syuting dulu. Sambil live masih jalan, Fong Ning menunjuk sisir itu dan mulai membangun cerita. Katanya legenda bilang benda inilah yang mungkin jadi asal mula semua insiden. Tangannya sudah mau meraih tapi dia mendadak berhenti. Sisir itu berputar liar sendiri cepat banget seperti ada yang memutar dari dalam. Fong Ning mengangkat alis, sempat mengira ini cuma bumbu suasana yang rapi. Seketika sesuatu yang dingin dan pucat menyambar dari bawah meja. Sebuah tangan hantu mencengkeram pergelangan tangan Fong Ning. Refleks Fong Ning menoleh tajam, tapi Zhang Le masih fokus banget memegang lampu, tatapannya nggak goyah sama sekali. Itu jelas bukan ulah dia. Pelan-pelan Fong Ning menoleh lagi ke arah meja. Dari dalam sisir itu, sesosok hantu perempuan berambut panjang merayap keluar seolah tubuhnya lahir dari celah kayu. Dia langsung menerkam, kedua tangannya naik dan mencengkeram leher Fong Ning. Napas Fong Ning langsung tercekik. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, otot-ototnya kaku seperti dibekukan. Yang bisa dia lakukan cuma menatap Zhang Le dengan mata memohon, minta diselamatkan karena dia benar-benar mau mati di tempat. Tapi Zhang Le malah bersenandung pelan, sibuk menjaga sudut kamera dan fokus syuting, seakan yang di depan mata cuma adegan biasa. Di pikirannya, yang penting angle stabil dan setelah ini dia bakal dapat makanan enak. Dia benar-benar nggak sadar kalau suaminya lagi dicekik sampai mau pingsan di depan kamera. Tepat saat Fong Ning hampir gelap, tasbih di pergelangan tangannya meledak mengeluarkan cahaya emas menyilaukan. Energi pemurni menyapu tubuhnya, mengalir deras seperti arus panas yang memecah beku. Dengan teriakan kasar, Fong Ning meronta dan lepas dari cekikan itu. Tubuhnya bergerak sendiri, berputar, tangannya mencengkeram lengan hantu itu. Dengan satu gerakan galak, dia melempar hantu itu melintas ruangan seperti kain lap. Fong Ning sendiri sampai terpaku, kaget karena dia juga nggak paham kekuatan barusan datang dari mana. Hantu perempuan itu terduduk di lantai sambil menjerit kesakitan, menuntut alasan kenapa dia diserang dan menuduh dirinya tidak salah apa-apa. Fong Ning belum sempat menjawab. Hantu itu sudah menerjang lagi, amarah menyala di mata kosongnya. Di saat itu, sebuah suara muncul di dalam kepala Fong Ning jelas dan cepat, menyuruhnya merunduk dan menyamping. Fong Ning menurut refleks dan serangan hantu itu meleset tipis di atas kepalanya. Begitu hantu itu melayang lewat hanya beberapa senti dari rambutnya, Fong Ning mendadak membeku, kedip-kedip, karena dia sadar tadi ada yang bicara di dalam pikirannya. Hantu sekolah itu merasakan bahaya, lalu berbalik dan kabur menuju pintu utama. Tapi tubuhnya menghantam pembatas gaib, seperti menabrak dinding tak terlihat. Tubuhnya terdistorsi keras seperti gambar rusak yang terseret. Di dalam kepala Fong Ning, suara itu muncul lagi. Kali ini jelas milik Zhang Le. Zhang Le menyuruhnya jangan biarkan hantu itu kabur dan sekalian jadikan latihan. Baru di situ Fong Ning paham, jadi selama ini Zhang Le yang membimbing. Napasnya jadi lebih stabil. Dia nggak
nggak sendirian. Dengan istri hantu jadi pelatih, Fong Ning bahkan sempat nyengir di tengah tegangnya situasi. Dia melangkah maju lalu melayangkan pukulan kilat. Hantu itu baru setengah bangkit, tapi sapuan serangan Fong Ning membuat roh itu terlempar, menghantam dinding dengan bunyi gedebuk yang bikin mual. Fong Ning menerjang, menekan hantu itu dengan satu tangan, menahan supaya nggak kabur, lalu memaksa dia bicara dan mengaku siapa sebenarnya. Namun wajah hantu itu mulai kabur, bergetar, lalu perlahan berubah. Sosoknya bergeser jadi gambaran gadis muda yang halus dan ketakutan. Energi hantunya menipis, amarahnya hilang, yang tersisa cuma kehancuran. Dia terlihat manusia lagi, seperti jiwa tersesat. Rambut biru panjang mengalir, wajahnya lembut dan rapuh. Tanpa aba-aba, gadis itu mendekat dan menempelkan tubuhnya ke dada Fong Ning, merapat dengan cara yang bikin otak Fong Ning mendadak blank. Ada sensasi aneh yang muncul, menyebalkan sekaligus mengganggu enaknya. Tapi di belakangnya, hawa dingin mematikan muncul. Fong Ning merasakan tekanan yang bikin tengkuknya kaku. Zhang Le berdiri di sana, wajahnya datar, ponsel kamera terarah lurus ke mereka. Fong Ning langsung menegakkan badan seperti orang baru sadar dosa. Dia meraih tangan gadis itu dan mendadak sok tegas, memarahi tingkah yang dianggap tak tahu malu. Menganggap trik murahan seperti itu nggak akan menggoyahkan tekadnya yang keras. Gadis itu berkedip, lalu menimpali dengan datar, kalau ini tengah malam bukan siang. Keringat dingin menetes dari Fong Ning. Dia baru sadar, tatapan Zhang Le barusan bisa jadi senjata pembunuh. Untung dia cepat ganti mode jadi serius. Gadis hantu itu manyun, minta maaf, bersumpah nggak akan menyakiti lagi, mengaku tadi hanya kesepian. Tapi sebelum Fong Ning sempat mengambil napas, gadis itu mendadak menghembuskan energi hantu merah pekat. Gelombang lemas menampar tubuh Fong Ning. Kaki tangannya gemetar, tenaga hilang, berdiri saja nyaris tumbang. Senyum manis gadis itu lenyap, diganti seringai kejam. Dia mengaku Fong Ning tertipu. Akting lembut tadi cuma cara supaya dia bisa mendekat dan menguras jiwa. Sekarang dia merasa jauh lebih kuat. Dengan geraman, dia menerjang lagi. Cakar mengarah ke punggung Fong Ning. Fong Ning menggertakkan gigi, menggelinding ke samping tepat waktu. Serangannya nyaris menyentuh. Belum sempat napasnya pulih, gadis itu sudah menempel lagi seperti bayangan. Dia menghardik Fong Ning supaya berhenti menghindar dan menyerahkan jiwa. Mungkin dia akan dibiarkan hidup. Jari-jarinya menajam jadi bilah spektral dan dia menyabet ke arah dada, tapi dia ragu sesaat. Gerakan Fong Ning kini lebih cepat, lebih rapi, lebih presisi. Mata gadis itu menyipit, lalu dia mengeluarkan serangan lain, gelombang suara tajam seperti jeritan psikis yang menembus udara dan menghantam pikiran Fong Ning. Dia menjerit lagi dan menerjang, cakarnya menyayat angin. Namun Fong Ning menangkap pergelangan tangannya di tengah ayunan. Fong Ning menilai itu serangan licik dan menantangnya mencoba lagi. Gadis itu tidak menyerah, tangan kirinya menyambar. Tapi tangan Fong Ning bergerak lebih dulu. Sebuah tamparan mendarat di wajah gadis itu cepat dan kotor, seperti menepuk lalat. Gadis itu menjerit menuntut kenapa dia dipukul dan merasa Fong Ning tidak berhak. Tamparan kedua mendarat. Fong Ning memarahi dia karena sudah mencakar lengannya seperti rakun. Lalu tanpa ragu, Fong Ning membanting kepala gadis itu ke meja berkali-kali, keras dan ritmis seperti menghukum. Di kepalanya, dia datang ke sini buat investigasi, bukan buat godaan hantu numpang hidup. Keadilan tetap harus ditegakkan, bahkan kalau pelakunya sudah mati. Di live stream, komentar penonton meledak. Ada yang teriak semangat, ada yang memuja mode pengusir roh, ada yang heboh karena tamparan barusan, ada yang menyebut Master Soul, dan memuji sikap kerasnya. Zhang Le berdiri dengan tangan menyilang, mengangguk puas seperti menilai ujian. Menurut dia, Fong Ning belajar cepat, lumayan juga. Seolah sedang bersih-bersih, Zhang Le menyerap energi jiwa yang tercecer dari pertarungan, merapikannya sampai bersih. Wajahnya jadi puas dan kenyang, senyum manis muncul. Aura rohnya juga terlihat lebih stabil. Fong Ning menatap kembali gadis hantu yang sudah lemah. Suaranya rendah, menuntut jawaban. Siapa dia dan kenapa dia menyerang orang? Mata gadis itu membesar, lalu air mata jatuh. Dia menangis keras, bahunya bergetar. Fong Ning kaget, refleks melembut, menyuruh dia berhenti menangis, menegaskan Fong Ning bukan pihak jahat di situ. Tapi tubuh gadis itu mulai berubah lagi. Bentuknya menyusut, rambutnya jadi lebih terang, pakaiannya berganti, badannya mengecil. Dalam hitungan detik, dia berubah jadi anak kecil. Mata Fong Ning melebar. Dia merasa wajah anak itu seperti nama dari berita lama. Fong Ning mempertanyakan apakah dia Lin Sang. Anak itu meringkuk di dekat dinding. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia mengaku tidak bermaksud menyakiti siapapun dan dia tidak ingin melakukannya. Fong Ning mendekat, jantung
Jantungnya berlari. Dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang memaksanya, dan apakah ada orang lain di sini. Dia memerintahkan anak itu menceritakan semuanya. Anak itu mendongak, air mata masih tumpah. Dia mengaku ada seseorang yang membuatnya melakukan semua itu. Dia dipaksa. Dia dijebak di sini dan tidak dibiarkan pergi. Fong Ning menatapnya dengan simpati yang berat. Dia bertanya siapa yang tega melakukan hal sekejam itu pada anak seperti dia. Fong Ning menarik anak itu ke pelukan, meyakinkan dia tidak perlu takut. Fong Ning akan melindungi. Anak itu menguatkan diri, menggigit bibir, lalu mulai menyebut pelakunya. Namun sebelum nama itu keluar lengkap, bunyi retakan tajam meledak dari belakang. Tanah di bawah mereka robek membentuk celah bergerigi seperti rift. Tarikan energi yang mengerikan menyembur dari sana, menyeret tubuh anak itu terangkat dari lantai. Fong Ning menerjang dan meraih tangan anak itu. Tapi hisapannya terlalu kuat. Fong Ning sendiri nyaris ikut terseret. Jari-jari anak itu perlahan lepas dari genggamannya. Matanya penuh panik, memohon diselamatkan. Lalu anak itu lenyap ke dalam kegelapan. Kegelapan itu berdenyut, melintir, lalu dari dalamnya muncul geraman tua yang dalam dan penuh amarah. Sesuatu keluar. Sosok hantu raksasa yang menutup lorong, matanya merah menyala seperti api neraka. Makhluk itu menuduh Fong Ning berani menyentuh Lin Sang dan berjanji Fong Ning tidak akan mati dengan mudah. Tanpa basa-basi, monster itu mengaum dan menghantamkan tinju raksasa ke arah mereka. Jantung Fong Ning jatuh. Sekali lihat saja, dia tahu ini bahaya tingkat lain. Saat pukulan hampir mendarat, Zhang Le mendadak muncul seperti kabur, melempar dirinya di depan Fong Ning. Dia melindungi suaminya, tangannya bergerak cepat, cahaya muncul, dan penghalang kekuatan jiwa meledak di depan mereka. Tinju monster itu menghantam perisai dengan dentuman menggelegar, namun gelombang kejutnya tetap melontarkan Fong Ning seperti boneka, menghantam dinding jauh dengan bunyi gedebuk yang bikin perut mual. Zhang Le menoleh ke arah Fong Ning, matanya penuh panik dan rasa bersalah. Tapi di detik itu juga, cakar monster merobek perisai yang melemah dan menembus bahu Zhang Le dengan kasar. Penglihatan Fong Ning mengabur, suara jadi jauh, yang tersisa cuma jeritan Zhang Le. Kesadarannya merosot, dan hal terakhir yang dia lihat adalah tubuh rapuh Zhang Le terhempas, cahaya rohnya berkedip-kedip. Saat Fong Ning sadar lagi, wajah pucat Zhang Le menggantung di atasnya. Basah air mata, matanya lebar penuh cemas. Tetes hangat mengenai pipi Fong Ning. Ternyata di momen Fong Ning pingsan, Zhang Le memakai sisa kekuatannya buat mencabut Fong Ning dari ambang mati dan kabur dari sekolah berhantu itu. Sekarang Fong Ning sudah bangun, mata Zhang Le kembali berkaca, tapi dia tetap tersenyum terang lega karena Fong Ning akhirnya sadar. Fong Ning memerah, mencoba bangun terlalu cepat karena panik, tapi kakinya lemas dan dia hampir jatuh tengkurap. Untung Zhang Le menangkapnya sebelum jatuh, mengangkatnya dengan kilatan kekuatan jiwa. Mereka melayang pelan di udara. Baru sekarang Fong Ning sadar, mereka sudah di luar hayuan elementari. Dadanya sesak, mereka lolos tapi Lin Sang tidak. Dan makhluk hitam tadi, itu apa? Zhang Le memeluknya lebih erat. Suaranya lembut, tapi anehnya terdengar antusias saat menyebut makhluk itu sangat kuat, sangat menakutkan, dan mungkin juga sangat lezat. Fong Ning mengerang, memastikan yang dia maksud monster jiwa besar itu. Fong Ning menegaskan makhluk itu lebih kuat daripada Zhang Le. Zhang Le sempat mengernyit berpikir, lalu menggeleng. Kekuatan jiwanya belum cukup. Dia tidak bisa melawan makhluk itu belum sekarang. Dia lalu menyerahkan ponsel Fong Ning dengan wajah bangga, karena dia tetap merekam semuanya sesuai perintah. Lalu dengan senyum jahil, Zhang Le mengeluarkan sebuah jari yang terputus, masih memancarkan cahaya lemah. Fong Ning langsung loncat mundur, ngeri mempertanyakan itu apa dan dari mana dia dapat. Zhang Le menjilat bibirnya, bilang itu milik si besar jahat. Dia mengaku sempat mengambilnya saat kabur. Fong Ning menatap tak percaya, sempat nyeletuk apakah dia mau memasak itu atau menggorengnya. Tapi sebelum Fong Ning bisa mencegah, Zhang Le merapatkan tangan dan menyerap energi jiwa dari jari itu. Dalam beberapa detik, jari itu kering, kosong, cuma cangkang. Zhang Le memejamkan mata. Sebuah sinar emas memancar dari dahinya, mengalir lurus ke dada Fong Ning, hangat menyapu seluruh tubuh Fong Ning. Lelahnya hilang dalam sekejap, bahkan ujung jarinya terasa segar. Bentuk roh Zhang Le juga terlihat makin padat, tanda dia pulih dan kekuatannya naik. Fong Ning masih terengah. Dia menanyakan apa yang terjadi setelah dia pingsan, bagaimana mereka bisa kabur, dan apa sebenarnya kekuatan aneh di dalam dirinya yang mendadak bangun. Zhang Le hampir menjawab, tapi di saat itu cahaya matahari pertama menyelinap masuk. Ekspresi Zhang Le langsung berubah. Sinar itu membakar seperti api. Tubuhnya gemetar kesakitan. Dia buru-buru menempel ke Fong Ning, mencengkeram lengannya, memperingatkan matahari sudah naik dan mereka harus pergi, karena dia hampir jadi hantu panggang. Mereka pulang dalam kekacauan, buru-buru, napas putus-putus. Di apartemen, Zhang Le langsung menyelam ke sudut paling gelap dan meringkuk seperti kucing ketakutan. Fong Ning cepat-cepat menutup gorden. Ternyata benar, makhluk jiwa dan matahari memang masih nggak akur. Fong Ning menyalakan lampu hangat yang redup.
Zhang Le menghela napas kecil dan terlihat sedikit tenang. Duduk di tepi ranjang, Fong Ning mengembuskan napas panjang, merasa mereka benar-benar hampir mati malam ini. Tapi tepat saat dia mulai lega, Zhang Le menerkamnya seperti anak kucing lengket minta dipeluk. Fong Ning kaget dan berusaha duduk tegak, menyuruhnya turun dulu. Zhang Le malah menjatuhkan diri ke ranjang dengan pipi menggembung, pura-pura marah. Fong Ning menghela napas lalu meraih pipinya lembut. Paut itu langsung lenyap jadi cekikikan bahagia. Fong Ning mengingatkan Gordon mereka belum tentu tahan cahaya, jadi begitu matahari naik, Zhang Le harus bersembunyi. Zhang Le menuding dada, Fong Ning seolah menertawakan kekhawatiran itu, lalu mengingatkan mereka sudah membentuk perjanjian jiwa. Selama Fong Ning hidup, Zhang Le tidak akan mati. Kalau perlu, Zhang Le bisa tinggal di dalam tubuh Fong Ning. Fong Ning membeku. Perjanjian jiwa. Kapan itu terjadi? Zhang Le memiringkan kepala dengan polos, mengingatkan malam di kuburan putri saat Fong Ning bilang dia datang untuk menikahinya. Muka Fong Ning merah lagi. Jadi ucapan itu dihitung sebagai ritual kontrak, mereka sudah jadi satu. Zhang Le memeluk bantal menggumam kalau selama Fong Ning membantunya menemukan cukup banyak jiwa lezat, dia akan memulihkan kekuatan. Fong Ning mendadak sadar ada yang janggal, menanyakan kapan mode kerjasama itu benar-benar berlaku. Zhang Le mengangguk serius. Kalau dia kelaparan, Fong Ning juga akan melemah. Kalau kelaparannya terus berlanjut, Fong Ning bisa mati bareng. Dan kalau Fong Ning mati, Zhang Le juga menghilang. Di matanya sempat lewat kilatan sedih, Zhang Le lalu menggenggam tangan Fong Ning erat, tatapannya penuh tekad, dan berjanji akan melindungi Fong Ning dengan semua yang dia punya. Fong Ning akhirnya menyambungkan semuanya. Lemahnya tadi pasti berkaitan dengan kelaparan Zhang Le. Jadi, ledakan kekuatan yang dia rasakan saat bertarung itu datang dari Zhang Le. Zhang Le mengangguk bangga, Fong Ning sekarang tenggelam dalam energi jiwanya. Kalau Zhang Le kenyang dan senang, Fong Ning juga jadi jauh lebih kuat. Lalu, adegan berpindah. Di dalam Hayuan Elementary, Lin Shang terhempas ke dinding dengan kekuatan brutal. Dia ambruk ke lantai, gemetar tak terkendali, matanya lebar penuh teror. Monster hitam itu menatapnya dengan ancaman, menuduh dia seharusnya membunuh mereka. Bukan cuma menolak, dia malah membongkar keberadaan monster itu. Tangan bercakar monster itu menyambar, mencengkeram leher Lin Shang erat. Monster itu mengingatkan kalau mereka hidup, maka mereka yang akan mati. Lin Shang meronta, napasnya menipis, wajahnya makin pucat. Lalu monster itu tiba-tiba mengendurkan cekikannya, menarik Lin Shang dekat dengan cara yang mengganggu. Suaranya seperti lembut palsu. Lin Shang disebut miliknya selamanya dan tidak akan pernah bisa pergi. Monster itu merasakan mereka akan kembali. Dan lain kali monster itu akan membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Adegan langsung pindah. Fong Ning melenggang santai ke warung mie favoritnya, sama sekali nggak sadar ada bahaya yang lagi ngumpul pelan-pelan di belakang layar. Pemilik warung yang ramah menyodorkan semangkuk mie sapi panas mengepul, lengkap dengan ekstra daging seperti biasanya. Mata Fong Ning langsung berbinar, dia menangkupkan tangan penuh syukur, merasa ini jauh lebih nikmat daripada isi ulang kekuatan jiwa. Fong Ning makan dengan santai sambil ngobrol di dalam hati dengan Zhang Le yang sedang berdiam di dalam dirinya. Dia mengungkit soal energi jiwa Zhang Le yang rendah, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Suara Zhang Le menjawab lembut, dia sudah kehilangan banyak kekuatan. Untuk pulih, dia butuh menyerap lebih banyak energi jiwa. Fong Ning jadi penasaran dan menanyakan cara apa saja yang bisa membantu Zhang Le pulih. Zhang Le menjelaskan dengan tenang, makan benda-benda seperti makanan kemarin atau menyerap rasa takut orang hidup, dua-duanya bisa memulihkan kekuatannya. Fong Ning langsung teringat pertemuan pertama mereka. Jantungnya sempat lompat karena kesimpulan itu terlalu jelas. Jadi pemulihan kekuatan Zhang Le berkaitan dengan menakut-nakuti orang hidup dan menyerap rasa takut mereka. Pantas saja cerita-cerita hantu selalu penuh kejadian mengerikan. Pikiran Fong Ning makin terbuka. Dia menanyakan sesuatu yang mengganggu sejak lama. Waktu live stream pertama, penontonnya puluhan ribu. Apakah rasa takut dari orang-orang yang menonton itu jadi energi yang membantu Zhang Le sadar dan bangkit? Setelah selesai makan, Fong Ning dan Zhang Le kembali ke apartemen. Di sana Fong Ning menggumam sendiri. Kalau live stream bisa memberi efek, harusnya versi video juga bisa menghasilkan hal serupa. Dia menatap rekaman di ponselnya dengan mata penuh peluang. Dengan sedikit penyuntingan, video ini pasti meledak dan bisa memberi lebih banyak energi takut untuk Zhang Le. Dengan percaya diri, Fong Ning mengirim videonya ke sutradara Wong dan meminta dia mengurus editing. Fong Ning yakin ini bakal jadi hit. Begitu ponsel ditaruh, Fong Ning sempat ragu sejenak, lalu memanggil Zhang Le dengan nada yang lebih lembut. Namun belum sempat lanjut, Zhang Le tiba-tiba merapat, wajahnya manyun, protes kalau dipanggil pakai nama itu terasa jauh, dia tidak suka. Fong Ning cuma bisa tersenyum pasrah. Setelah itu, Zhang Le justru terdengar ceria, menyuruh Fong Ning memanggilnya dengan sebutan yang lebih akrab. Fong Ning lalu menanyakan lagi,
Soal kejadian di Hayuan Elementary semalam, apa Jangle punya cara menghadapi makhluk hitam itu? Kalau misteri Hayuan Elementary bisa diselesaikan dan dijadikan seri video lengkap, pasti viral. Selain itu, Fong Ning juga merasa dia sudah berjanji pada Lin Sang akan membantu membebaskannya dari penderitaan. Jangle menggeleng. Untuk sekarang dia belum bisa, kecuali dia menemukan jepit rambutnya. Fong Ning menggenggam tangan Jangle erat, menanyakan apakah dia ingat jepit rambut itu berada di mana. Jangle berpikir sebentar, lalu matanya menyala seolah ada ingatan kecil yang kembali. Makanan yang dia serap belakangan membantu dia mengingat sedikit. Jepit rambutnya dicuri setengah tahun lalu. Jangle mendongak dengan mata berkaca, memohon supaya Fong Ning membantu mengambilnya kembali, karena itu sangat penting. Fong Ning mengusap rambut Jangle pelan. Dia mengingatkan mereka sekarang sudah satu. Kalau benda itu sepenting itu, mereka bakal mencarinya bersama. Jangle mengangguk penuh tekad, berterima kasih, dan berjanji tidak akan mengecewakan. Bibirnya melengkung, matanya berkilat semangat. Begitu jepit rambut itu kembali, monster hitam semalam tidak akan punya kesempatan melawan. Fong Ning mengernyit sedikit, karena masalahnya mereka bahkan tidak tahu bentuk jepit rambut itu seperti apa, apalagi siapa yang mencurinya. Jangle terdiam sebentar, matanya bergetar oleh ingatan yang samar. Dia mengingat ada 3 perampok makam. 2 dari mereka jadi gila setelah Jangle menakuti mereka. Yang terakhir berhasil kabur dengan cara yang tidak jelas. Jepit rambut itu pasti ada padanya. Jangle juga mengaku bisa merasakan lokasi kasarnya dan itu masih di kota ini. Fong Ning mengangguk mantap. Kalau begitu mereka berangkat. Begitu jepit rambut ketemu, mereka bisa mengurus monster itu. Jangle mengangguk antusias, sudah tidak sabar. Tepat saat Fong Ning mau menarik ponsel untuk mencari informasi soal perampok makam, ponselnya bergetar. Ada pesan baru. Begitu melihat layar, ekspresi Fong Ning langsung mengeras. Dia menggumam sendiri, menanyakan ada apa, sambil menatap pesan itu dengan perasaan gak enak. Polisi mengirim peringatan keselamatan publik, meminta warga waspada karena ada laporan penyerangan jahat. Dahi Fong Ning berkerut dalam. Rasa tak nyaman merambat. Dia bertanya dalam hati penyerangan macam apa, sampai polisi perlu mengirim peringatan massal. Sementara itu, di ruang editing, para pegawai masih membahas footage. Seorang pegawai muda tampak skeptis, menilai video nggak bakal viral kalau nggak menangkap hantu beneran, karena video serupa sudah kebanyakan. Namun si bos tetap yakin, menurut dia ini berbeda. Video ini punya potensi nyata, bukan cuma menarik perhatian, tapi bisa bikin studio mereka meledak di industri. Nada suaranya tegas, penuh antisipasi, seolah dia percaya ini akan mengguncang semuanya. Dia menekan tombol putar. Video mulai berjalan. Suara Fong Ning yang familiar memenuhi ruangan, dan ketika footage mulai mendekati puncak, suasana ikut menegang. Tidak lama, seorang pria berambut pirang kecoklatan menatap layar dengan mata membelalak. Dia menunjuk sisir di belakang Fong Ning yang berputar sendiri. Suaranya sampai bergetar, menyadari sisir itu bergerak tanpa disentuh. Dalam panik, dia bahkan mencengkeram leher temannya, minta dilepas karena susah bernapas. Temannya meronta, menyuruhnya tenang, menganggap itu cuma sisir yang berputar dan bukan masalah besar. Namun sedetik kemudian, wajah hantu muncul dari sisir. Pria berambut pirang itu nyaris kehilangan akal. Dia menjerit lalu pingsan di tempat, ambruk dengan mata kosong. Ruang editing mendadak sunyi berat. Semua orang menatap layar dengan mata terbuka lebar seperti tidak percaya. Ada yang bergumam, mempertanyakan cara mereka membuatnya, apakah itu CGI atau trik mekanisme tersembunyi. Si bos menatap serius. Awalnya dia juga mengira itu efek. Tapi setelah melihat adegan selanjutnya, dia sadar monsternya bisa larut lalu menyusun kembali tubuhnya. Yang lebih menyeramkan, dengan pengalaman produksi bertahun-tahun, dia tidak bisa menemukan satupun tanda editing atau post-production di sana. Video berakhir, pegawai muda masih kaget, menggumam kalau sudah habis padahal dia belum puas menonton. Si bos mengangguk pelan, setuju. Walaupun sudah beberapa kali menonton, tiap kali tetap bikin merinding. Si bos mulai menumpuk pertanyaan. Bagaimana Lin Sang mati? Siapa dalang di balik semua? Apakah video ini berhubungan dengan kasus misterius 10 tahun lalu? Dia mengaku sudah pergi ke perpustakaan kota, membuka koran lama, menyalin artikel terkait. Sosok hantu di video terlihat persis dengan orang di foto berita itu. Kebetulan seperti itu sulit dipercaya. Si bos melanjutkan, bahkan footage mentah saja sudah bisa membuat orang-orang berpengalaman terpaku. Setelah diedit, dia yakin video ini bakal viral. Lalu ada satu orang yang ikut menyebut kalau jika video meledak, mereka akan dapat bagian keuntungan dan semakin besar angkanya, semakin besar bonusnya. Begitu mendengar kata bonus, 3 orang itu langsung semangat. Mereka memutuskan lembur sampai malam untuk menyelesaikan video. 2,5 jam kemudian, editan selesai.
Covernya menampilkan bayangan Lin Sang mengintai di gelap, misterius dan menyeramkan. Si bos melihat hasilnya dan mengangguk puas. Efek horornya jelas naik setelah edit. Tanpa ragu dia menekan tombol publish. Sementara itu di kantor pusat YouTube, seorang peninjau video duduk santai menggulir unggahan kreator-kreator lain tanpa minat. Dia merasa belakangan terlalu banyak video petualangan dan kebanyakan cuma gimmick. Namun video milik Fong Ning menarik perhatian. Dia mengakui desain covernya mencolok. Detik berikutnya matanya membesar. Dia seperti tidak bisa memproses apa yang dilihatnya. Monster dalam video terlihat terlalu hidup, seolah bisa meloncat keluar layar kapan saja. Tekstur kulitnya, kilatan jahat di matanya, bahkan suara napasnya terasa nyata. Tangannya bergetar, air panas yang dia pegang tumpah dan membakar. Dia memekik kesakitan. Rekan-rekannya kaget dan menoleh melihat wajahnya pucat. Peninjau itu menatap layar tanpa berkedip, bergumam kalau video itu terlalu gila, sampai kata-kata pun nggak cukup menggambarkan. Dia berdiri dengan semangat mendesak, memanggil rekan-rekannya supaya segera melihat. Salah satu rekan sempat menggoda, nanya kenapa dia heboh, dan video apa yang bisa bikin dia sesemangat itu, padahal belakangan semua konten terasa membosankan sampai bikin ngantuk. Peninjau yang dipanggil tahu tua itu mendadak serius. Menurut dia ini bukan video biasa, ini permata langka. Dia berani taruhan video ini bakal jadi fenomena viral yang mengguncang platform. Rekan-rekannya tampak kaget, tidak percaya. Tahu tua cuma tersenyum tipis, menyuruh mereka lihat sendiri. Dia mengklik video itu. Layar menyala, semua orang mendadak diam. Dalam sekejap, udara seolah membeku. Mata mereka terpaku, napas ikut mengikuti alur video. Seorang pegawai perempuan mencibir, merasa videonya sudah habis, padahal cuma beberapa detik. Rasa kesalnya terdengar jelas karena dia tertarik tapi ingin lebih. Pegawai lain memotong, menyebut sorotan, sesungguhnya ada di teknik pengambilan gambar. Shotnya stabil, sudutnya sempurna. Efeknya juga membuat orang ragu ini direkam pakai ponsel. Kualitasnya terlihat lebih rapi dari kebanyakan efek film. Footage mentahnya terasa terlalu bersih untuk ukuran ponsel. Orang lain ikut kagum, merasa kalau dia bisa merekam sekelas itu, hidupnya bakal di puncak dunia. Ada yang berbisik, penasaran siapa dalang di balik video ini. Sementara itu, Fong Ning menguap sambil berjalan di trotoar. Tapi pikirannya terus mengulik petunjuk dari Zhang Le. Mengikuti petunjuk itu, dia mengecek berita. Setengah tahun lalu, ada yang melihat 3 orang mencurigakan di dekat makam putri, seperti sedang mencari sesuatu. Warga melapor, polisi bergerak cepat, 2 orang tertangkap, keduanya perampok makam berpengalaman. Tapi orang ketiga lenyap begitu saja, seperti menghilang ke udara. Fong Ning berhenti sejenak, tatapannya jadi dalam. Ini jelas tidak sesederhana yang terlihat, pasti ada yang disembunyikan. 2 pria yang tertangkap terlihat panik setengah mati. Mata mereka melotot, seakan mereka baru melihat sesuatu yang terlalu mengerikan, sampai otak mereka enggak sanggup memahaminya. Polisi cuma bisa menganggap itu efek tekanan mental yang berlebihan. Mereka dipenjara karena pencurian artefak, tapi tetap ada keanehan besar. Polisi tidak menemukan tanda penggalian di sekitar makam putri. Dan 2 tersangka yang tahu detailnya sudah kehilangan akal. Apakah ada terowongan pencurian dan di mana letaknya masih jadi misteri. Fong Ning mengernyit dan menggumam. Kalau mereka bisa mencuri jepit rambut Zhang Le semudah itu, berarti mereka bukan orang biasa. Lalu bagaimana dengan orang ketiga yang kabur? Apakah dia sempat menutup jejak? Kalau begitu, mungkin ada pihak lain yang menarik tali dari belakang, atau mereka punya koneksi dengan orang berkuasa. Fong Ning terus berjalan sambil menganalisis. Dia menanyakan pada Zhang Le apakah dia yakin pencuri jepit rambut itu ada di arah ini. Bukankah harusnya dicek ulang? Di detik berikutnya, Zhang Le muncul sebentar dengan senyum dan anggukan, memastikan mereka sudah dekat. Fong Ning refleks menekan telapak tangan ke dadanya, berbisik cepat supaya Zhang Le jangan muncul sembarangan karena ada pejalan kaki. Kalau sampai orang melihat, dia nggak akan bisa menjelaskan apa-apa. Fong Ning menegaskan dia akan mengeluarkan Zhang Le lagi kalau mereka sudah di tempat sepi. Zhang Le malah tersenyum jahil bilang kalau ada yang melihat, mereka tinggal bilang Fong Ning habis mimpi aneh. Fong Ning mengerutkan dahi, menatap sekitar dan menggumam. Belum gelap, tapi orang di jalan terasa sedikit. Apa ini gara-gara pesan peringatan polisi? Dia tidak bisa menepis perasaan kalau atmosfer kota sedang berubah, seperti ada sesuatu yang bergerak diam-diam di balik semua ini. Fong Ning menatap Zhang Le dengan tatapan mantap, menanyakan langkah selanjutnya. Kemana mereka harus pergi untuk mengurai misteri ini? Zhang Le tiba-tiba muncul dari tangan Fong Ning, menuding ke arah sebuah gang dekat situ. Matanya tampak tegang. Fong Ning mengikuti arah tunjuk itu dan menoleh ke kanan. Di dalam gang,
Kerumunan orang berkumpul. Suasananya berat, aneh, seperti ada beban yang menekan udara. Para penonton berdiri membeku, menatap sesuatu di tanah seolah tidak bisa berkedip. Di situ tergeletak tubuh seorang pria muda. Kulitnya pucat dan kering seperti semua hidup sudah disedot keluar dari tubuhnya. Seorang polisi jongkok di dekatnya, mencatat sesuatu sambil menahan pikiran yang mengganggu. Cara matinya terlalu ganjil. Polisi bernama Jiang menoleh ke asistennya dan menanyakan pendapat soal kasus ini. Asistennya Xia Wong membuka catatan dan menjawab pelan. Kelihatannya semua korban mati sekitar jam 3 pagi. Laporan petugas forensik menunjukkan tidak ada luka luar. Asisten itu menyimpulkan kematian mereka tampak seperti gagal jantung. Nada suaranya masih ragu-ragu, seolah sendiri tidak yakin. Officer Jiang langsung mengangkat tangan menyuruhnya berhenti berputar-putar. Wajahnya mengeras meminta kesimpulan saja tanpa basa-basi. Asisten itu buru-buru menunjuk rekaman dan menyampaikan inti analisisnya. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada teriakan, jadi kalau ini pembunuhan, cara paling masuk akal cuma racun yang ditanam lebih dulu. Ekspresi Officer Jiang makin gelap. Aneh justru di situ. Forensik sudah menjalankan 3 kali tes tapi tidak ada jejak racun. Asisten itu terpaku menatap layar, merasa itu tidak masuk akal sama sekali. Officer Jiang menghela napas pelan, lalu menurunkan suaranya. Kalau pelakunya bukan sesuatu yang manusia. Dia menggeleng kecil, gumamnya terdengar getir. Kalau itu benar, membayangkan kekacauan saat publik diberitahu pelakunya hantu saja sudah pusing. Malam yang sama, di pinggir kota, sebuah bangunan lama yang ditinggalkan berdiri seperti bangkai. Angin melolong lewat jendela pecah, suaranya mirip tangisan yang dipelintir. Sosok berjubah berlutut di lantai retak, menengadahkan sebuah relik kuno dengan tangan gemetar. Benda itu adalah jepit rambut milik Jiang Le yang katanya didapat dari Sungai Bayangan. Di depannya duduk makhluk seperti bayi raksasa, tapi busuk dan menjijikkan. Kulitnya membusuk, matanya menyala licin seperti ular. Makhluk itu menjilat lidahnya. Suaranya serak seperti tulang digerus. Dari 3 persembahan, hanya 1 yang masih tahu tempatnya. Pria berjubah itu langsung menempelkan dahi ke lantai, menunjukkan tunduk total. Hidupnya dia serahkan untuk diperintah dan dia bersumpah tidak akan mengkhianat. Begitu kalimat itu selesai, jepit rambutnya bergetar lalu terangkat pelan ke udara. Dari sana memancar gelombang energi ungu kehitaman seperti bisikan benda yang sudah lama mati. Makhluk bayi itu terkekeh serak dan menyuruhnya membawa jepit rambut itu. Makhluk itu menyebutnya senjata jiwa, senjata yang memakan yang hidup. Makhluk itu menjelaskan singkat, sekali dipakai, senjata itu akan menunjukkan kesetiaannya. Sementara itu, di sebuah bar remang, Fong Ning menenggak segelas minuman murah seperti menelan air keran. Di dalam dirinya, Jiang Le mencoba menangkap arah aura. Jiang Le mengernyit sambil menekan pelipis karena jejaknya sedang memudar. Tapi mayat yang mereka lihat tadi jelas punya sisa energi dari jepit rambutnya. Tiba-tiba Jiang Le menegakkan tubuh, matanya melebar. Dia bisa merasakannya, jepit rambutnya sudah dekat dan berada di luar. Tatapannya mengarah ke jendela, penuh curiga. Seseorang di kerumunan itu pernah menyentuh barangnya. Fong Ning tidak banyak pikir. Dia menepuk uang kusut ke meja dan langsung pergi, seolah itu cukup untuk menutup semuanya. Pelayan menatap lembaran uang kecil itu seperti dihina di depan muka. Wajahnya merah, amarahnya meledak, dan uang itu dilempar ke lantai. Pelayan itu merasa Fong Ning numpang duduk 5 jam cuma minum air keran murni, lalu bayarnya pakai recehan memalukan. Namun Fong Ning sudah melesat keluar, matanya menyapu kerumunan seperti elang. Fokusnya satu, siapa yang menyentuh jepit rambut Jiang Le? Jiang Le memindai kerumunan dalam diam lalu mengakui jumlahnya terlalu banyak. Auranya acak dan berantakan, jadi mereka harus mendekat dan mengecek satu persatu. Di saat itu aroma manis menyusup dari belakang. Sebuah suara genit menyapa, lalu ada tepukan ringan di bahu Fong Ning. Seorang gadis bergaya kekinian merapat dengan senyum nakal, memasang sikap menggoda. Fong Ning sedikit menyingkir, lalu berbisik ke Jiang Le di dalam hati. Kalau gadis itu salah satu target, dia siap menyamar, menjadikan wajahnya umpan. Jiang Le tidak menjawab. Sebagai gantinya, pinggang Fong Ning dicubit brutal. Tanpa ragu, tanpa ampun, Fong Ning meringis dan refleks terdorong ke depan. Dorongan itu membuat gadis tadi jatuh tersungkur di trotoar. Gadis itu menghantam keras lalu langsung menangis kencang. Dalam hitungan detik, orang-orang berkumpul, kerumunan membesar. Sekelompok preman bertato datang menerobos. Salah satu membentak menganggap Fong Ning sedang cari mati karena yang jatuh itu adik kecil bos mereka. Fong Ning mengangkat kedua tangan mencoba menenangkan. Dia menganggap ini salah paham, dia tidak kenal siapapun. Namun lidahnya keburu tajam. Dari tampang mereka saja, Fong Ning menilai mereka seperti tong sampah berjalan. Udara langsung membeku. Para preman tidak menjawab apa-apa. Mereka hanya mengepung dalam diam, tangan mengepal, tatapannya siap mengunyah.
Fong Ning bergerak secepat kilat. Dia meraih lengan kanan salah satu preman, memutar sendinya dalam kuncian bersih. Tanpa jeda, Fong Ning membanting wajah preman itu ke aspal, lalu menambah sikutan keras seperti terapi spa paling sadis. Salah satu gangster bertepuk tangan, setengah kagum, setengah menertawakan. Menurut dia, anak ini punya taring. Fong Ning meletakkan buku jarinya lalu menyeringai. Dia menganggap itu pemanasan, dan dia tidak mau buang waktu. Fong Ning menantang mereka maju bareng kalau berani. Para preman tidak menolak. Salah satu menyelinap ke belakang, menyiapkan serangan murahan dari sisi buta. Lalu adegan memotong ke gang gelap, lampu jalan berkedip, dan seorang pria tua mabuk berjalan oleng sambil bersenandung. Seorang pria bercaping cokelat melangkah keluar dari bayangan dan menghadang jalannya. Pria tua itu menyipit, mengira ditawari hal menjengkelkan. Pria bercaping itu tidak tersenyum sama sekali. Nadanya datar, menegaskan ini bukan tawaran seperti itu. Pria bercaping itu mengaku sebagai kendaraan menuju akhirat. Suaranya makin dalam, seperti hipnosis yang menempel di tulang. Pria tua itu disuruh berjalan lurus masuk gang, tidak menoleh, terus saja berjalan. Pria tua itu menurut seperti boneka. Langkahnya kaku, matanya kosong, dan dia masuk makin dalam tanpa suara. Namun ujung gang hanya dinding bata. Jalan buntu, tidak ada celah. Pria tua itu mulai memutar badan, tapi tubuhnya tersentak keras. Tangan-tangan bayangan mencengkeram anggota badannya seperti rantai besi. Dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Kabut hitam melilit tubuhnya, menguras hidup dari dalam. Wajahnya terpuntir menahan sakit, matanya membesar ketakutan, tapi tidak ada teriakan yang keluar. Dari bayangan, makhluk bayi busuk itu menyeringai sambil menjilat bibir retaknya. Makhluk itu merasa terhormat karena sebentar lagi akan mencapai bentuk jiwa level 4 dan pria tua itu cuma camilan tenaga. Makhluk itu belum selesai dengan monolog menjijikkannya ketika sebuah sepatu melesat dari entah mana dan menendang wajahnya tepat sasaran. Makhluk itu terbang, memantul 3 kali lalu mendarat terbalik dengan kaki kejang-kejang. Fong Ning jatuh dari atas seperti baru turun panggung, mendarat penuh gaya. Dia sempat melirik pria tua itu, menilai kondisinya sambil memasang gaya bercanda keterlaluan. Dia sempat bertingkah seperti baru menyelamatkan nyawa orang, lalu mengisyaratkan minimal pria tua itu harus mengikuti channelnya. Pria tua itu mengusap lehernya sambil meringis, lalu mengangguk cepat, seolah siap berlangganan seumur hidup. Tapi sebelum sempat menambah kata, lutut pria tua itu ambruk. Dia jatuh seperti karung kentang. Di dalam kepala Fong Ning, suara Jangle terdengar tajam dan dingin. Jepit rambutnya ada pada makhluk gembung itu. Jadi jangan sampai lepas. Makhluk bayi itu terhuyung bangkit, wajahnya melintir penuh amarah. Makhluk itu menganggap Fong Ning baru saja menendang orang yang salah. Fong Ning menyeringai dan mengacungkan jari tengah sama sekali tidak sopan. Baginya, pertanyaan yang benar justru apakah makhluk itu tahu siapa Fong Ning. Makhluk itu mengaum dan menghantamkan tangan ke tanah. Rantai roh hitam menyembur, melilit Fong Ning seperti ular. Namun api meledak dari tubuh Fong Ning membubung jadi pusaran menyala. Dalam beberapa detik, rantai itu jadi abu. Fong Ning menepuk bahunya dengan wajah bosan. Dia menilai serangan itu receh, bahkan sup pedas pun terasa lebih nendang. Mata makhluk itu membelalak. Menurutnya manusia tidak mungkin membakar ikatan jiwa seperti itu. Fong Ning menghilang sekejap, lalu muncul hanya sejengkal dari wajah makhluk itu. Senyumnya dingin dan dia menyebut dirinya cuman koki sederhana. Di dalam batinnya, Jangle memejamkan mata dan menghirup energi hantu seperti minuman mahal. Senyum puas merayap di bibirnya. Makhluk bayi yang tadi sok jago sekarang tampak gemetar seperti kucing kehujanan. Matanya bergerak liar mencari celah kabur. Fong Ning melangkah mendekat, suaranya sedingin es. Dia menyuruh makhluk itu memuntahkan jepit rambut sekarang juga tanpa menunda. Fong Ning menaikkan tekanan, mengancam ini pertanyaan terakhir. Menyerah sekarang atau dihancurkan? Makhluk itu ragu sesaat dan bayarannya langsung terasa. Tinju Fong Ning menghantam makhluk itu menembus lantai sampai batu di bawahnya retak. Makhluk itu mencoba melata pergi. Fong Ning menginjak keras menahan tubuhnya seperti menekan serangga. Fong Ning menoleh ke dalam diri menanyakan Jangle mau diapakan makhluk menjijikan itu. Jawaban Jangle terdengar beracun. Dia tidak mau buru-buru karena dia ingin menguras energinya dulu. Makhluk itu panik. Dengan raungan liar, dia mencabut jepit rambut dari tubuhnya sendiri. Jepit rambut itu berubah jadi bilah hitam bergerigi, berdenyut penuh kemarahan. Senjata itu meledakkan kekuatan tidak stabil. Ledakannya memaksa Fong Ning dan Jangle menghindar ke arah berlawanan.
Saat debu turun, makhluk itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya kawah berasap. Tiba-tiba ada teriakan keras dari belakang. Polisi memerintahkan semua berhenti dan mengangkat tangan. Fong Ning mengenali suara itu. Itu Officer Xiao Chun, orang yang minggu lalu sering mengganggunya. Fong Ning langsung menyiapkan mode sopan. Officer Xiao Chun terlihat seolah menang lotre, merasa akhirnya menangkap orang yang bisa kabur terus.